Kita masuk sekarang dalam alinea. Sudah terbongkar ya? Sudah buka ya? Oke, saya perbesar dulu. Nah, saya perbesar nih. Oke. Dimiliki sekarang oleh semangat kekacauan dan perlawanan terhadap hukum dan cemburu pada otoritas gereja dan supremasi kepala gereja yang diberikan Tuhan. Ini yang dimaksud Martin Luther, Ibu Bapak. Martin Luther itu sekarang mempunyai semangat kekacauan dan melawan terhadap hukum serta cemburu pada otoritas gereja dan supremasi kepala gereja yang diberikan Tuhan. Itu Martin Luther cemburu itu. Dan dia menyusun gagasan tentang agama baru. Nah, dia akhirnya di otaknya mempunyai gagasan untuk membuat agama baru. Yang dia pikir dalam kesombongannya dia mampu merumuskan, Ibu Bapak. Dan dengan segera tanpa bayang-bayang kepura-puraan, perintah langsung dan ilahi. Perintah langsung dan ilahi, Wedian. Dia memulai membangun apa yang dengan bodohnya dia anggap sebagai gereja. Dan kemudian mengambil hak untuk memaksakan dan membebankan pekerjaan buatannya sendiri kepada sesamanya, Ibu Bapak. Dan di sini Bapak, dalam rencananya yang liar, ia bertujuan untuk menyingkirkan sistem sakramental gereja. Jelas kan, dilangi kan? Sakramen-sakramen itu dihilangkan kan? Ia bertujuan untuk menyingkirkan sistem sakramental gereja dan membuang sama sekali dari pikiran manusia gagasan tentang tanda lahiriah dan kasat mata dari rahmat batinnya dan tak kasat mata, Ibu Bapak. Dan di sini dia, Martin Luther, bermaksud untuk mengambil dari manusia satu-satunya suara tertentu yang berbicara dalam nama Tuhan dan mewakili dia, menyampaikan kebenaran yang tidak dapat salah kepada dunia, dan juga mengumumkan secara otoritatif, mengumumkannya secara otoritatif sarana yang dengannya pengudusan dan keselamatan harus dijamin. Keren nggak ini dia? Hebat ya. Dan di sini Martin Luther bermaksud singkatnya untuk menggulingkan, memusnahkan, dan menggantikan Bunda Gereja. Ngeri nggak? Martin Luther itu singkatnya ingin menggulingkan, memusnahkan, dan juga menggantikan Bunda Gereja. Dan di sini dengan demikian merampas manusia dari bimbingan ilahinya menuju kebenaran, moralitas, dan kehidupan abadi. Ya kan? Merampas manusia kan? Mencuri domba-domba dari sinode ini, denominasi ini saling curi-curian kan? Nggak cocok dengan pendetanya ini pindah lagi ke pendeta sana. Pindah sana, nanti keluar-keluar lagi. Gak gitu, tarik-tarikan. Ini merampas manusia kok. Terbukti toh? Ini literasi original ini. Bukan adanya suatu bentuk kebencian. Enggak. Saya membongkar sejarah Luther, masih dia pastor. Ya, masih dia pastor ini. Mbok ya kamu itu sampaikan sejarah junjunganmu Luther kepada jemaat-jemaatmu gitu loh. Apa adanya. Jangan kamu manis-maniskan gitu loh. Biar jemaatmu itu tahu. Dan di sini Bapak, dalam keangkuhannya si Martin Luther, dalam keangkuhannya, dia membayangkan manusia harus sepenuhnya dibiarkan dengan alasan mereka sendiri tanpa bantuan dan dapat salah. Dan oleh karena itu, dia memproklamirkan hak semua orang tanpa campur tangan gereja untuk mengikuti dalam masalah kepercayaan, intelek mereka sendiri sebagai hakim tunggal, dan terakhir. Paham nggak Ibu Bapak ini di sini, literasi ini? Saya perjelas ya. Di sini, dengan keangkuhannya, dia membayangkan manusia, menungso kui, kudu penuh, manusia itu harus sepenuhnya dibiarkan dengan alasan mereka sendiri
tanpa bantuan dan dapat salah. Dan oleh karena itu, si Martin Luther memproklamirkan hak semua orang tanpa campur tangan gereja untuk mengikuti dalam masalah kepercayaan, intelek mereka sendiri sebagai hakim tunggal dan terakhir. Jelas ya? Tanpa melibatkan gereja. Makanya aneh kan? Di Injil Matius ini dipelintir gereja mana yang dimaksud. Dia aja sudah mengesampingkan campur tangan gereja, tapi dia menggunakan gereja. Aneh kan? Propaganda standar ganda, memelintir kata-kata. Gereja lah ini nyatanya junjunganmu ini loh. Sudah tidak mau campur tangan dengan gereja Katolik. Tapi dia membuat gereja sendiri. Aneh kan? Aneh, Pol aneh. Dan dalam memajukan klaim ini, Bu Bapak, yang begitu merusak otoritas gereja, dia, Martin Luther, menegaskan hak yang belum pernah diakui sebelumnya. Hak biarlah dipahami, tidak pernah diketahui dalam bentuk lain dari agama yang diwahyukan, hak yang tidak pernah diizinkan, bahkan di bawah teokrasi Yahudi, dan hak yang hampir tidak pernah dilakukan di antara orang-orang kafir yang lebih tercerahkan. Dan di sini Bapak, programnya adalah salah satu yang paling berani dalam sejarah manusia. Ini programnya dia ini. Paling berani nih Bapak. Meskipun dia si Martin Luther memiliki keraguan tentang kepatutan dan keberhasilan dari perbuatan asusilanya. Asusilanya coy. Namun dia Martin Luther tetap mengeraskan hatinya terhadap hal ini dan membayangkan bahwa meskipun banyak penghasut bidah dan pemulia sekte dalam 1500 tahun sebelum waktunya gagal dalam mengukur kekuatan, mereka melawan gereja Kristus. Dia Martin Luther tidak bisa tidak menang. Sikapnya berani, menantang, sombong, dan menganiaya. Nanti biar dibedah Om Lucifer nih tentang ini. Keren ini pembedanya nanti. Di sini Bapak, dia Martin Luther akan menggulingkan dan menghancurkan sepenuhnya gereja nenek moyangnya. Akan tetapi pendiri gereja ini memutuskan bahwa kuasa neraka tidak akan menang melawan institusinya. Dan Luther sebelum dia menutup matanya dalam kematian, nah ini ya. Dan Luther sebelum dia menutup matanya dalam kematian, melihat loh bahwa protesnya sia-sia sudah aku jalani. Sia-sia akhirnya. Protesnya sia-sia dan bahwa pengganti buatannya sendiri untuk pekerjaan abdi Tuhan ditakdirkan untuk memenuhi nasib semua inovasi agama lain yang menghebohkan zaman sebelumnya. Sia-sia loh Bapak. Pengganti buatannya sendiri untuk pekerjaan abdi Tuhan ditakdirkan untuk memenuhi nasib semua inovasi agama lain yang menghebohkan zaman sebelumnya. Sia-sia sudah. Dan di sini Luther sedikit demi sedikit merasa bahwa dia lebih dari sekedar gereja atau paus atau konsili. Apakah CN itu suatu wujud dari reinkarnasi dari Luther? Saya juga tidak tahu. CN kan berani melawan gereja, menentang konsili, menentang paus. Ya ini kayak Luther. Mungkin reinkarnasinya Luther ke CN itu. Dan dalam kesombongannya Ibu Bapak, dia menempatkan dirinya di atas semua cahaya gereja yang agung dan terpelajar dan mengaku tahu lebih banyak daripada semua sekolah, doktor, dan para bapak gereja yang di setiap zaman terkenal
karena penjelasan mereka yang jelas, cermat, dan eksak tentang wahyu Allah. Berarti Luther tuh di atasnya Bapak gereja loh Bapak. Ya maklum, apa itu makanya si JT bilang. Padahal JT itu kan bukan Protestan loh. Pecahnya lagi, pecahnya lagi. Apa itu Bapak gereja lah ini? Mungkin reinkarnasinya punya 2 di JT dan di CN dan di Paul Zhang, 3 ya mungkin ya. Ya ini Bapak, menurut cara berpikirnya, semua penulis dan pembela gereja yang agung dan suci, Jeremo, Chrysostom, Cyprian, Basil, Agustin, Thomas Aquinas, dan yang lainnya jatuh ke dalam kesalahan. Dan adalah guru yang tidak dapat dipercaya. Kumpulan dari mana orang Kristen telah meminum air yang najis dan menjijikkan. Dalam ocehannya yang gila, dia menyebut mereka penipu, tolol, keledai, dan penghujat neraka. Itu ocehan Luther loh ya. Menyampaikannya seperti itu. Tahu sedikit tentang Injil, mudah ditipu oleh iblis, dan pantas berada di neraka daripada di surga. Ibu bapak dan rekan-rekan, kesatuan yang agung dan pernyataan kebenaran yang tenang dan tidak berubah yang menjadi ciri tulisan para bapak di segala zaman tidak menyenangkan, kesal, dan membuat marah nabi palsu ini. Waduh, dituliskan nabi palsu ternyata. Dia Martin Luther tidak akan memiliki satupun dari mereka atau ajaran mereka. Kecuali ketika beberapa rekan pemberontak melawan otoritas ilahi bertabrakan dengannya, atau ketika dia harus memohon kepada otoritas di luar dirinya untuk membantah musuh. Seperti misalnya ketika dia harus memberantas Zwingli. Halo, weh saiki kena rak weh. Perang toh sama Zwingli itu akhirnya toh. Dan di sini Bapak, kalau tidak, dia tidak akan menggunakan eksponen iman yang diakui dan berwibawa yang pernah disampaikan kepada orang-orang kudus. Di sini rekan-rekan ibu bapak, mereka menghalangi kemajuan skema jahatnya dan pengaruh serta kesaksian mereka terhadap kepercayaan universal dan seragam umat manusia sepanjang zaman harus dihancurkan. Jujur saja, ku prihatin membaca sejarah ini, dan ternyata hasilnya seperti itu. Aduh ibu bapak, di sini ibu bapak dan rekan-rekan, para bapak gereja dan doktor berlawanan dengan programnya. Mereka adalah satu dan semua. Keledai, bajingan, binatang buas, antikristus, dan tidak layak didengar. Ini loh, junjungannya MYM, sampai ngomong para bapak gereja dan dokter itu berlawanan dengan programnya. Dan mereka adalah satu dan semua. Keledai, dikatain keledai, bajingan, loh, dikatakan bajingan, tulisannya bajingan loh. Binatang buas, loh, bapak gereja dikatakan binatang buas juga. Antikristus dan tidak layak didengar. Katanya MYM suci. Piejal. Coba aku pengenlah MYM besok masuk atau hari ini masuk. Aku pengen ngerti sejarah yang kamu sampaikan itu datanya seperti apa MYM. Masuk aja ke DKC, kita diskusi. Aku pengen ngerti datamu dari mana itu. Asli enggak, ori enggak MYM datamu itu. Dan dia sendiri yang benar. Martin Luther pokoknya yang paling benar, paling top chair, top markotop. Dan dia tahu lebih banyak daripada semuanya digabungkan. Waduh. Dan karena mereka adalah penulis hal-hal yang tidak saleh. Itu yang dikatakan tidak saleh loh. Pernyataan kosong. Waduh. Pernyataan kosong juga tanpa bobot apapun. Waduh.
aborsi teologis. Waduh, sumber kesalahan. Dia pikir dia dipanggil oleh surga untuk berbicara dan memberitahu umat manusia bahwa dibutuhkan gereja baru, coy. Yang lama, asing bagi dunia, dan harus dihancurkan. Yang lama, asing bagi dunia, harus dihancurkan. Tepuk jidat aku. Pok, 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 pok. Dan bahwa dia doktor para doktor. Ya. Dia doktor para doktor, Martin Luther itu. Begitu dia menyebut dirinya sendiri, memiliki doktrin dari surga lah. Mulanya kan kesaksiannya naik turun toh. Naik turun surga kayak itu yang sering disampaikan itu. Para pendeta-pendeta itu. Dia menyebut dirinya sendiri memiliki doktrin dari surga. Yang selanjutnya harus diterima dari mulutnya agar tidak dihukum selamanya. Wah, ngeri tok iki. Sejarah iki ngeri, tak tutup sih ah.